Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky dari tim edisi 2. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan kultum tentang menggunakan sosmed secara bijak. Zaman sekarang, kehidupan manusia hampir tidak terlepas dari sosial media. Hidup tanpa sosial media di dunia yang canggih ini bagaikan makan sayur tanpa garam. Keakraban dengan sosmed inilah yang mendorong seseorang selalu memperbarui status profil di akun mereka punya untuk setiap keadaan dan peristiwa yang dialami. Dibagikannya pada seluruh dunia melalui sosial media. Sebenarnya ketenakan sosmed ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah zuhurul qalam atau sebenarnya pena atau tulisan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah tersebarnya tulisan-tulisan di media komunikasi secara masif. Dan sekarang perkataan Rasulullah itu terbukti. Sosmed sekarang menjamur dan menghabitat pada sebagian besar penduduk dunia. Sudah sepantasnya bagi setiap muslim yang mau berpikir dan merenungkan faedah dari hadis tersebut akan merasakan bertambahnya keimanan dalam dadanya. Ketika apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang sosmed dan ternyata terbukti adanya, maka seharusnya kiat juga berpikir bahwa benar pula sabda beliau mengenai adanya siksa kubur, adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan kubur, adanya kebangkitan, dan adanya hari pembalasan. Dan semua itu pasti akan terjadi karena setiap ucapan beliau adalah wahyu. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 1-4 yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat, tidak pula keliru, dan tidaklah yang ia ucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan padanya. Oleh karena itu, kita harus pandai memanfaatkan media sosial ini dan menggunakannya secara bijak. Karena melalui sosmed, kita bisa mendapat sisa kubur atau nikmat kubur, kita ke neraka atau ke surga, karena sosmed itu bagaikan pedang bermata dua. Barang siapa tak pandai mengambil manfaatnya, pastilah ia akan terbunuh karenanya. Berikut adalah adab-adab yang menggunakan sosmed yang diajarkan oleh beberapa ini diantaranya. Yang pertama, dalam media sosial, kawan-kawan senantiasa berlandaskan pada akhlakul karimah sesuai tuntunan Quran dan hadis. Perlu kita ketahui bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Tidak ada yang melarang penggunaan sosmed, namun kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu dalam kelalaian memanfaatkan waktu. Harus imbang antara ibadah, kerja, berorganisasi, dan hak keluarga. Tidak mengapa kita mempunyai beberapa grup dalam suatu akun sosmed, asalkan kita pastikan ada manfaatnya. Namun jika grup tersebut hanya berisi komen-komen tertawa dan jempol belaka atau bahkan cenderung hal-hal haram, maka lebih baik ditinggalkan saja. Dan sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya berkata, Rasulullah bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Itu yang kedua, kawan-kawan menggunakan sosial media sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebaiknya kita tanamkan kuat-kuat di benak kita bahwa setiap postingan, komen, kopas, dan share kita di sosmed akan dihisab semuanya dan tak ada yang terluput olehnya. Karena Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat Qaf ayat 18 yang artinya, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan karena ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karena itu, kontrol jari kita agar tidak terlalu mudah memposting, berkomentar, copy paste, dan share sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya, dan malah menyesatkan bagi yang membaca.
karena dari dunia maya bagaikan lisan di dunia nyata. Diam adalah salah satu cara terampuh untuk mengontrolnya. Untuk itu, hendaknya kita menyampaikan informasi dengan benar, baik dari sisi kandungan isinya maupun dari cara penyampaiannya. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Isra ayat 53, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik atau benar. Sungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang itu selektif dalam menerima berita. Maka tidak ada alasan untuk tidak percaya berita. Namun ketika kita tidak bisa melakukannya, maka berita tersebut jangan dipercaya. Jangan disebar, cukup dijadikan pengetahuan angin lalu. Karena klarifikasi dunia sosmed itu belum tentu yang membaca berita tersebut baca pula hasil klarifikasinya. Yang ketiga, menjadikan media sosial sebagai wahana silaturahmi, bermuamalah, tukar informasi, dan berdakwah. Dalam hal ini, marilah senantiasa kita gunakan bahasa yang santun, kita share hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menambah wawasan dan membuat hati nyaman, tenang, bukan sebaliknya malah menjadi ketakutan, kaget, sedih, ataupun marah. Karena netizen itu beragam kondisinya, baik kondisi fisik maupun batin. Terus yang keempat, materi maupun konten yang disebarkan oleh kawan-kawan semua setidaknya harus bisa dipertanggungjawabkan secara personal dan kelembagaan, bersifat mencerahkan, tidak dengan norma sosial, agama, dan sesuai dengan etika yang tidak melanggar hak orang lain. Jadi jangan asal share dan copy paste tanpa tahu kebenarannya. Seperti yang di-share ke WA tentang emoji badai-badai yang lain, entah itu ada temennya atau tidak. Dan yang terakhir, sama untuk kawan-kawan semua harus saling mengingatkan, menasihati dengan etika yang tentu sebagaimana ajaran Islam, sanggup mengkoreksi dan minta maaf ketika melakukan kesalahan. Manusia adalah tempatnya lupa dan alpa. Jadi jika kita dinasihati, dibesarkan atau dikritik, kita jangan marah, juga jangan langsung diam saja. Sewajarnya kita mengucap terima kasih dan minta maaf atas kesalahan kita. Demikian pula sebaliknya, jika ada perasaan kita yang tahu itu tidak benar, kita juga jangan diam saja. Sama kawan-kawan kita semua harus bisa saling meluruskan. Untuk itu, untuk kawan-kawan semua, marilah mulai dari saat ini kita gunakan dan kita manfaatkan media sosial ini dengan bijak, dan kita jadikan media ini sebagai lumbung pahala dan sarana untuk mempermudah kita meraih surganya. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.